Bismillahirrahmanirrahim. Haykunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'du. Al-ummahat a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali diizinkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kembali melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Senantiasa kita berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mencatat aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu aktivitas yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita jalan istiqomah, semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita pula di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita dapat Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita nikmat sehat wal afiyah dan nikmat penjagaan dari segala macam keburukan yang menimpa kita, baik di dunia maupun keburukan di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa dimudahkan di dalam mempraktekkan dan menuntuni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Dan semoga dengan itu kelak di yaumil qiyamah kita pun bisa meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya, berada di surga Jannatul Firdaus, surga yang berdekatan dengan surganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga yang paling tertinggi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an fi hadil muhadarah wa la'ala kunna fi hadal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat azani Allah wa iyyakunna jami'an biidznillah. Muhadaratuna fi hadal yaum sanwasil ad-darsa as-saniya wal ishrin min kitab Durusul Al-Arabiyyah al-juz' al-awwal.
Insya Allah pertemuan kita di kesempatan hari ini akan melanjutkan kembali pelajaran yang ke-22 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha pada jilid yang pertama. Walidzalika arju an taftahna jami'an kutubakunna fi hadzal dars. Silakan kembali kepada Ummahat untuk mempersiapkan bukunya dan membuka di pelajaran ini, di pelajaran yang ke-22. Fi liqa'il madhi aw fil muhadaratil qadimah laqad syarahtu lakunna al-qa'idah allati wajadnaha min ad-darsi as-sani wal ishrin. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya saya telah sampaikan pada Ummahat pendahuluan berkaitan dengan kaidah yang kita dapatkan dan kita pelajari di dalam pelajaran yang ke-22 ini. Al-qa'idatul lati nadrusuha min ad-darsi as-sani wal ishrin hiya qa'idah al-isim al-mamnu' min as-sarf. Au kadzalika yusamma bi al-isim la yansarif au kadzalika yusamma bi ismin akhar wa huwa isim ghairu munsarif. Kaidah yang kita pelajari dari pelajaran yang ke-22 ini adalah kaidah yang dikenal dengan kaidah isim mamnu'un min as-sarf, atau juga dikenal dengan nama lain isim la yansarif, atau dikenal juga dengan nama lain isim ghairu munsharif. Yang maksud dari ketiga nama ini sama, maksudnya adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Maksudnya isimnya tidak akan pernah bertanwin. Mamnu' dilarang. Minas saraf. Saraf maksudnya tanwin. Oleh karena itulah dalam pelajaran ke-22 ini kita akan mendapatkan contoh-contoh dari penulis kata-kata yang masuk pada jenis ini. Yaitu kata-kata yang masuk kepada jenis mamnu' minas saraf. Masuk pada kata-kata yang tidak menerima tanwin. Di mana pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan kepada Ummahat bahwasannya asal dari isim kata benda itu adalah bertanwin. Selama isim itu tidak ada alif lamnya. Selama isim itu tidak sebagai mudhof. Selama isim itu tidak didahului oleh harfun nida, maka setiap isim itu asalnya adalah bertanwin. Sebagaimana Ummahat bilang, misal buku bahasa Arabnya kitabun, bertanwin. Hilang kalau ada alif lamnya, al-kitabu. Hilang kalau sebagai mudhof, kitabul ustadi. Hilang tanwinnya kalau misalnya dipanggil dengan harfun nida, ya kitabu. Tapi nggak ada ya dipanggil wahai buku. Tapi contoh aja ini. Artinya secara asalnya dia bertanwin. Semua isim itu. Maktabun, kursiyun, babun, madrasatun, muhammadun, ammarun, dan sebagainya. Secara asal semua isim itu bertanwin. Namun ternyata ada beberapa isim yang kita dapatkan nggak ada alif lamnya. Kemudian tidak juga sebagai mudhof. Tidak juga didahului oleh harfun nida ya. Namun ternyata isim ini tidak bertanwin dan memang wajib nggak bertanwin. Nah isim itulah yang dikenal dengan isim mamnu'un minas sarf. Atau tadi saya bilang juga dikenal dengan isim ghairu munsharif. Atau juga dikenal dengan nama apa? Isim la yansharif. Masing-masing kitab itu memberikan nama yang berbeda ya. Namun maksud dari tiga nama itu sama. Maksudnya adalah isim kata benda yang tidak mamnu atau ghairu atau la yansharif, yang tidak bertanwin. Baik al-ummahat azanallahu wa yakunna jami'an, setelah kita membahas muqaddimah pendahuluan tentang mamnu' minas sarf, dan saya sudah sebutkan kepada ummahat tentang kelompok isim mana saja, maksudnya isim-isim mana saja yang masuk pada kelompok mamnu'un minas sarf, yang kalau disimpulkan ada 5 bagian. Yang pertama adalah ada pada nama, alam. Kemudian yang kedua sifat, kata sifat. Yang ketiga jamak muntahal jumu'. Yang keempat adalah isim yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah, hamzah sebelumnya alif, hamra'u, asdiqa'u, zumala'u, itu namanya alif ta'nis mamdudah. Setelah alif ada hamzah. Yang kelima adalah isim yang diakhiri oleh alif maksurah atau alif bengkong, ya seperti huruf ya cuma nggak ada titiknya. Seperti kata salwa ya, kemudian kubro, sugro, dan sebagainya ya. Itu adalah contoh-contoh
dari beberapa isim mamnu minas sharaf yang telah saya sampaikan di muqaddimah pertemuan sebelumnya, yang alhamdulillah catatan berkaitan dengan kaidah itu sudah saya tulis dan dibagikan kepada ummahat. Jadi itu bisa sebagai rujukan bagi ummahat kalau lupa isim yang masuk pada mamnu minas sharaf itu apa aja, tinggal bisa ummahat rujuk atau bisa memurojaah kembali melihat ke ringkasan pelajaran 22 tentang kaidah mamnu minas sharaf yang sudah saya bagikan dan sudah saya jelaskan kepada ummahat sekalian. Oleh karena itulah di kesempatan di kesempatan pertemuan hari ini, maksud saya pertemuan sore hari ini biidznillah, kita akan langsung melihat penjelasan dari penulis yang penulis sampaikan tentang isim mamnu minas sharaf yang sama pembahasannya dengan pembahasan yang saya sampaikan di pekan sebelumnya, sekaligus untuk memastikan pemahaman ummahat tentang kaidah ini. Untuk saya pastikan ummahat sudah bisa belum membedakan mana yang mamnu minas sharaf, mana yang tidak. Maka hal itu akan dibuktikan dengan menjawab latihan-latihan yang insya Allah sudah akan sudah disediakan oleh penulis yang akan kita jawab insya Allah taala di pertemuan hari ini biidznillah tabaraka wa taala. Walidzalika sanabda insyaallah. Oleh karena itu kita akan mulai insyaallah di temuan hari ini dengan kembali kita membaca percakapan yang ada dalam pelajaran ini yang berkaitan dengan mamnu minas sharaf. Alhamdulillah di pekan sebelumnya pun saya sudah sampaikan tentang ini ya, dan sudah dibaca oleh sebagian dari ummahat tentang percakapan ini. Yang dalam percakapan ini ada beberapa mamnu minas sharaf yang sudah disebutkan oleh beberapa ummahat dengan sebab-sebabnya dan artinya apa sudah disampaikan di pekan sebelumnya. Kalau umat ingin tahu ya bisa lihat di rekamannya ya pada pertemuan sebelumnya. Tinggal dilihat saja pada rekaman yang sudah saya kirimkan pada ummahat di WA. Oleh karena itu langsung saja di sini kita akan baca secara bersama. Kemudian langsung kita akan masuk ke latihan-latihannya insyaallah ta'ala. Istami'na jayyidan hadil qiraah. Oleh karena itu sekarang ummahat cukup dengarkan terlebih dahulu ya kalimat ini. Summa karirnah. Kemudian ikuti bacaannya. Istami'na summa karirna. Dengarkan kemudian ikuti. Ulangi bacaannya. Dan saya tidak terjemahkan karena ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Istami'na hadhil qiraah summa karirnaha. Dengarkan dan ikuti bacaannya ya secara bersama. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Zaujatuhu mudarrisatun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mustahidun. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusufu. Qala Yusufu. Indi khamsatu aqlamin. Indi khamsatu aqlamin. Hada qalamun ahmaru. Hadza qalamun ahmaru. Wa hada qalamun azraku. Wa hadza qalamun azraqu. Wa hada qalamun akhdaru. Wa hadza qalamun akhdaru. Wa hada qalamun aswadu. Wa hadza qalamun aswadu. Wa hada qalamun asfaru. Wa hadza qalamun asfaru. Qalat Zainabu. Qalat Zainabu. Indi manadilu kasiratun. Indi
Indi manadilu kasiratun. Hada abyadu. Hadza abyadu. Wa hada asfaru. Wa hadza asfaru. Wa hada ahmaru. Wa hadza ahmaru. Wa hada azraku. Wa hadza azraqu. Qalat laha Fatimatu. Qalat laha Fatimatu. A'indaki mindilun akhdoru. Indaki mindilun akhdoru. Qalat la ma'indi mindilun akhdoru. Qalat la ma'indi mindilun akhdoru. Qala Talhatu. Qalat Talhatu. Indi mafatihu kasiratun. Indi mafatihu kasiratun. Hada miftahul ghurfati. Hadza miftahul ghurfati. Wa hada miftahul haqibati. Wa hadza miftahul haqibati. Wa hada miftahus sayyarati. Wa hadza miftahus sayyarati. Qala Sufyanu. Qala Sufyanu. Fi baladina masajidu wa madarisu kasiratun. Fi baladina masajidu wa madarisu kasiratun. Wa fanadiqu qalilatun. Wa fanadiqu qalilatun. Aha ulai atibba'u. Aha ulai atiba'u. La hum mudarrisuna. La hum mudarrisuna. Wa hum ulama'u kibarun. Wa hum ulama'u kibarun. Ya, ini salah ya, bukan kibarin yang dalam tulisan saya ini di layar. Yang betul ulama'u kibarun. Sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya. Kibarun ini sebagai naat sifat dari ulama. Ulama'nya marfu', maka naatnya ikut marfu'. Cuma bedanya ulama'nya marfu' nggak pakai tanwin karena dia mamnu' minas sharaf, setelah alif ada hamzah. Sedangkan naatnya marfu' dengan tanwin ya. Karena kibarun bukan termasuk dari mamnu'un minas sharaf. Baik al-ummahat azanallahu wa yakunna jami'an. Sekarang kita akan masuk ke latihan-latihan dari pelajaran yang ke-22 ini. Alhamdulillah untuk makna dari nas percakapan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nadkhulu at-tamarin. Kita masuk ke latihan-latihan. Tamrinun awal, latihan yang pertama adalah latihan yang berkaitan dengan penjelasan dari penulis tentang kelompok-kelompok isim yang masuk kepada kelompok mamnu' minas sharaf. Atau mudahnya kita akan masuk kepada isim-isim yang jenis isim ini masuk kepada kelompok mamnu'un minas sharaf. Qala mu'allifuna, di sini penulis mengatakan al-mamnu'u minas sharfi. Kata beliau al-mamnu'u minas sharfi. Maksudnya isim mamnu' minas sharaf al-anwa'ul atiyah. Al-anwa'ul atiyah. Anwa' ini jamak dari kata nau'. Jamak dari kata nau'. Apa itu nau' umahat? Nau'un. Apa itu nau'un? Nau'un artinya jenis atau macam. Anwa' jamanya. Jenis-jenis atau macam-macam. Al-atiyah berikut ini. Minal asma'i, dari isim-isim, mamnu'atun yang dilarang, minas sarfi. Sarf di sini maksudnya tanwin. Bagaimana yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi dibedakan dengan ilmu sarf. Kalau ilmu sarf itu ilmu perubahan kata. Dari satu kata menjadi kata yang lain.
Karena sorof dalam bahasa Arab ini memiliki banyak makna. Di antaranya tadi perubahan. Kemudian makna kedua adalah tanwin. Nah, sorof di sini maksudnya tanwin. Jadi mamnu'atu minas sorof dilarang dari tanwin, bukan dari perubahan, bukan. Sorof di sini maksudnya bermakna tanwin, ya. Tanwin, saya ingatkan ini tanwin. Saya ulang lagi, al-anwa'ul atiyatu minal asma'i mamnu'atun minas sorof. Kata penulis, macam-macam berikut ini adalah termaksud dari isim-isim yang dilarang dari tanwin. Atau lebih enaknya diterjemahkan, berikut ini adalah macam-macam isim yang tidak menerima tanwin. Itu kalau mau diterjemahkan secara enak. Saya ulang lagi, berikut ini adalah isim-isim yang tidak menerima tanwin. Kalau mau disecara bahasakan, terjemahnya al-anwa'ul atiyah, macam-macam berikut ini, minal asma'i, termasuk dari isim-isim, mamnu'atun minas sorof, dilarang dari tanwin. Begitu, bebaslah. Yang penting intinya paham umahat ya. Penulis akan menyampaikan berikut ini, macam-macam isim yang termaksud dari mamnu' minas sorof, yang nggak boleh bertanwin. Yang pertama, Bu Menik bacain Bu, yang pertama, apa nih? Wahid, silakan Bu. Wahid. Ya. Zainabu. Maryamu. Fatimatu. Aisyatu. Makkatu. Juddatu. Baik, cukup. Kenapa ini tidak bertanwin? Ibu tahu? Kelompok yang pertama, ini kenapa mamnu minas sorof? Karena nama alam. Iya, karena dia alam. Nama perempuan. Begitu ya. Nama yang mengandung makna mu'annas. Nama lebih dari 3 huruf. Yang sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya ya. Diingatkan lagi. Yang nomor 1 ini adalah nama. Betul, kelompok nama. Lebih dari nama perempuan. Maaf, nama perempuan. Lebih dari 3 huruf. Lihat kata Zainab. Itu nama laki-laki, nama perempuan. Perempuan lebih dari 3 huruf berarti dia nggak bertanwin. Zainab. Maryam nama perempuan lebih dari 3 huruf. Fatimah nama perempuan. Aisyah nama perempuan. Nah, nama di sini umum ya, tidak hanya nama orang, bisa juga umat punya, misalnya punya hewan dikasih nama perempuan misalnya ya. Maka nama itu termasuk dari alam. Bisa juga nama kota seperti ini. Makkah. Makkah ini adalah nama kota. Nah, secara asal semua nama negara ataupun nama kota, walaupun nanti mendapatkan tidak ada ta marbutonya, maka seluruh nama negara dan nama kota itu dimasukkan kepada nama perempuan. Ini yang perlu dicatatkan ya buat teman. Kalau ini Makkah tuh kebetulan ada ininya, ada ta marbutonya. Jadi kelihatan banget ini nama muannas ya. Tapi ada beberapa nama yang mungkin nanti mendapatkan, misalnya Pakistan. Dia masuk ke nanti atau yang lainnya, misal Taif. Taif. Kota Taif. Taif. Nah, gini tulisannya. Taifu atau Taifun? Taifu. Ya, kita bilang Taifu nggak bertanwin. Karena Taif itu nama kota. Walaupun nggak ada tamarbuto dan nama kota itu semuanya diberikan tidak bertanwin. Karena dimasukkan kepada mu'annas umat. Walaupun nggak ada tamarbuto ya. Jadi biar umat lebih jelas. Nanti kalau ada Taif, umat bilang Taifu. Kok Taif kan kok nggak bertanwin Ustaz? Kan Taif kan nggak ada tamarbutonya. Saya bilang Taif dimasukkan kepada mu'annas. Karena berkaitan dengan nama kota. Nama kota walaupun nggak ada tamarbuto maka dia mu'annas. Begitu ya, perlu dipahami. Taif. Mungkin sebagai umat bilang, tapi kan dia ada di Arab, Ustaz. Ya tetap aja nama perempuan. Ya ini Fatimah, Aisyah juga nama Arab kan. Tapi karena nama perempuan maka tidak bertanwin. Syaratnya lebih dari 3 huruf ya. Lebih dari 3 huruf. Makkah bukannya 3 huruf Ustaz. Maka berapa huruf? 3. Salah yang bilang 3. Maka 4. Maka 4. K-nya kan bertasydid. Nah, itu dia. Kalau K-nya bertasydid berarti asalnya gini nih. Itu double ya. K-nya sukun, kemudian K-nya kedua berharokat, asalnya gini. Nih, Makkatu. Ini asalnya begini.
Cuma karena K-nya double, maka ditasydidkan. Nanti istilahnya insya Allah kalau belajar sorof, nanti umat di jilid 2, itu namanya idgham. Dikenal dalam bahasa Arab, idgham kubro namanya. Bukan ilmu tajwid ya, ini beda. Kaidah bahasa Arab dikenal dengan idgham kubro. Memasukkan dua huruf yang sama menjadi satu. Itu namanya idgham dalam kaidah bahasa Arab. Idgham kubro namanya. Bukan bila guna biguna, bukan. Ini beda pembahasan. Itu tajwid. Ini namanya idgham kubro dalam ilmu bahasa Arab. Makkah jadinya begini. Asalnya 4 huruf. Karena K-nya double 2, dijadikan 1. Jadi setiap ada tasydid berarti itu asalnya 2 huruf umat. Begitu ya. Jadi Makkah berapa huruf? 4. Berarti ini 4 huruf. Karena 4 huruf dia muannas, makanya dia tidak bertanwin. Jaddatu juga demikian. Berapa hurufnya ini jaddah? 4. Karena da-nya ini ada tasydidnya ya. Baik, Taif. Taif nama perempuan berapa huruf? Taif itu nama kota, masuk perempuan maksudnya ya. Berapa huruf? Taif. 3. Salah, kalau 3 juga salah. Lihat tulisannya Taif. 1, 2, 3, 4. Berapa hurufnya? 4. Apa aja? To, kemudian alif. Kemudian yang ketiga hamzah. Hamzah. Ya, yang keempat fa. Iya. Berarti ini 4 huruf. Hati-hati alif tuh dianggap huruf ya. Alif tuh huruf. Iya. Jadi ini 4 huruf. Karena 4 huruf lebih dari 3 huruf nama perempuan ini, karena nama kota saya bilang catatannya tambahkan ya. Nama kota, nama negara itu semuanya dimasukkan kepada nama perempuan walaupun nggak ada ta marbuthah. Makanya dia tidak bertanwin. Thaifu begitu. Baik, sekarang Su'ad, nama perempuan atau nama laki-laki? Itu perempuan. Perempuan, nama perempuan. Su'ad nama perempuan. Perempuan, Su'ad. Maka jangan salah kasih nama ya. Nanti anaknya laki-laki dikasih nama Su'ad lagi. Kalau di Arab perempuan ini Su'ad. Su'ad. Sama dengan kata Firdaus, kemudian kata Kausar, itu di Arab tuh nama perempuan. Kausar, Firdaus, sebagainya. Ya. Kebalikannya malam Maisarah, nama laki-laki. Laki-laki ya. Di Arab nama laki-laki. Maisarah itu nama laki-laki di Arab. Ya. Jadi Su'ad itu nama perempuan, makanya Su'ad tidak bertanwin ya, Su'adu begitu. Berapa hurufnya? Su'ad? 4. Setiap nama perempuan lebih dari 3 huruf, pastikan dia tidak bertanwin. Baik, berarti kalau nama ini Hindun atau Hindu? Hindun nama laki-laki nama perempuan? Nama perempuan. Kok bertanwin? Karena cuma 3 huruf. Itu dia jawabannya. Karena cuma 3 huruf. 3 Betul. huruf. Barakallahu fiik. Paham ya? Jadi kalau namanya lebih dari 3 huruf maka tidak bertanwin. Tapi kalau cuma 3 huruf ya berarti bertanwin. Baik, itu yang pertama. Kelompok pertama adalah nama perempuan lebih dari 3 huruf. Iqra'i raqam tsani, bacakan nomor kedua, silakan Bu Rasah. Bacakan nomor 2. Ya, Isnan, ya. silakan. Bentar. Isnan. Ya. Hamzatu. Usamatu. Muawiyatu. Tolhatu. Bagus. Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolhatu. Kenapa yang kedua ini tidak bertanwin? Sebabnya apa, Bu? Karena nama laki-laki yang berakhiran ta marbuthah. Itu dia. Betul sekali. Barakallahu fiik. Nama laki-laki asalnya bertanwin. Tapi kalau ada ta marbuthahnya, maka nama laki-laki ini jadi tidak bertanwin. Nama laki-laki ada ta marbuthah, gitu ya. Ini tidak menunjukkan bahwasannya kalau siap nama ada ta marbuthah berarti nama perempuan ya, Ummahat ya. Banyak nama yang ada ta marbuthah tapi digunakan buat laki-laki ya. Contohnya Hamzah, Usamah, Muawiyah, Tolha. Ini nama laki-laki. Cuma kenapa tidak bertanwin? Sebabnya karena ada ta marbuthahnya. Baik, ini pahami ya. Kalau ada ta marbuthah, ingat dia tidak bertanwin. Kemudian
Yang ketiga, salasah. Tafadhol, setelahnya Bu Rasa, saya minta tolong bacakan Bu Retna. 3A dan Ba, Bu. Silakan bacakan. A, salasah, alif. Gitu, Bu. Salasa alif. Ya. Usmanu. Ya. Afwanu. Ya. Sufyanu. Bagus. Marwanu. Bagus. Nu'manu. Baik. Kemudian Ba, silakan Bu. Kaslanu. Jau'anu. Bagus. Atsyanu. Bagus. Sab'anu. Iya. Malanu. Bukan, mal'anu. La-nya enggak bertasydid. Malanu. Iya, betul. Ya. Mal'anu. Malanu. Betul, mal'anu sahih Bu Ratna. Barakallahu fiik. Bu Ratna tahu sebabnya kenapa Utsmanu, Affanu, Sufyanu dan Marwanu enggak bertanwin? Apa yang menyebabkannya? Karena namanya diakhiri oleh alif dan nun. Masya Allah, betul sekali. Nama laki-laki atau perempuan ya? Nama, pokoknya nama Laki-laki. iya, nama laki-laki, betul, nama laki. Bebas ini kebetulan laki-laki semua. Ya barangkali nanti ada dapatkan nama perempuan. Pokoknya nama, setiap nama apa aja yang diakhiri alif dan nun tidak bertanwin. Ini nama diakhiri alif dan nun. Kalau yang ba, kenapa Bu nggak bertanwin? Kaslanu, jau'anu, atsyanu, syaba'anu, mal'anu. Kata sifat yang diakhiri oleh alif dan nun. Bagus. Biasanya kata sifatnya berbentuk jamak. Masya Allah. Betul, kata sifat yang diakhiri, betul sekali, diakhiri alif dan nun. Betul, ini dia. Biasanya jamak. Apa Bu? Apa? Kecuali apa? Enggak, biasanya jamak, Ustadz. Biasanya berjamak. Gimana, nggak ngerti? Maksudnya biasa berjamak? Ya, Gimana? mungkin. Nggak ngerti? Maksudnya? Oh, enggak, Ustadz. Enggak. Biasanya berjamak itu apa? Ini maksud dengan biasanya berjamak itu apa? Ya, bukan, Ustadz. Tidak berjamak, Ustadz. Oh, tidak berjamak. Nggak berjamak. Maksudnya apa tuh tidak berjamak? Saya nggak ngerti. Nggak ada jamaknya. Ya. Ada jamaknya, Bu. Nanti ada pembahasannya. Ini ada jamaknya. Ada. Sebentar Bu Enda, suaranya ini. Nah, baik. Ini ada jamaknya Bu Ratna, ada. Kaslanu nanti kita akan bahas jamaknya kusala. Jau'an nanti jia'un. Atsyan jamaknya itosh. Jadi ini tuh ada jamaknya, ada. Jadi yang lebih tepat. Iya, tapi gimana Bu Ratna? iya tidak ada jamak. Iya tidak ada jamaknya. Cuma ini kaidahnya yang ba itu adalah kata sifat yang diakhiri oleh huruf alif dan mim. Iya. Nun. Cukup itu aja. Kata sifat diakhiri oleh alif dan nun. Begitu. Ya. Kalau ditanya ada gak Ustadz jamaknya? Ada jamaknya. Nanti ada bentuk jamaknya. Ada pembahasan berikutnya insya Allah. Jadi untuk yang lebih tepat kita bilang yang ba, kaslanu, jau'anu, atsyanu, syaba'anu, dan mal'anu. Kenapa tidak bertanwin? Sebabnya karena dia adalah kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Gitu aja. Ya. Paham ya? Jadi di sini kita gimana Bu Ratna? Ya, silakan. Ya, itu kan ada poin yang ketiga itu jamak isim, jamak taksir ya Ustadz ya. Kecuali itu ya Ustadz ya. Isim, jamak, taksir. Yang ketiga. Mana? Yang ketiga. Beberapa isim jamak taksir. Beberapa isim jamak taksir. Oh, nanti ya, itu isim mumtahal jumu kali. Yang setelah alif lebih dari satu huruf ya, Bu? Ya, itu berarti jamak ya Ustadz. Mesti harus jamak Ustadz ya. Jamak. Ya, nanti ada lagi dijelaskan. Ini masih pembahasan yang mbak. Nanti ada lagi pembahasan. Nah, barakallahu fiik barakatuh. Nah. Baik, perhatikan saya ulang lagi pelan-pelan ini biar tidak lupa. Baik, Ummahat, yang pertama dan kedua adalah berkaitan dengan nama ya. Yang pertama nama perempuan, yang kedua nama laki-laki, ada tamarbutoh. Yang ketiga masih berkaitan nama diakhiri oleh alif dan nun. Yang keba ini alif dan nun tapi pada kata sifat. Jadi di sini khusus pada nama dan kata sifat. Baik, sekarang saya tanya, bagaimana yang saya sampaikan di pekan sebelumnya? Mudah-mudahan masih ingat. Kumson, jamak dari kata komis, diakhiri oleh alif dan nun. Kumson artinya adalah kemeja. Kumson. Kumson ini bertanwin atau tidak? Kumsonun atau kumsonu? Bertanwin.
Iya, dia bertanwin, betul. Kumsonun. Kan akhirnya alif dan nun umahat. Kenapa? Kok dia bertanwin? Karena Bukan bukan nama, isim. Ustaz. Iya, bukan karena nama. dia bukan nama. nama. Hanya satu huruf. Nah, bukan. Setelahnya Karena dia alif bukan dan nama satu. dan bukan kata sifat. Gitu aja cukup. Ya. Kan kalau ada alif lamnya, yang tidak bertanwin itu hanya nama dan kata sifat. Baik lagi. Finjan. Finjan artinya adalah cangkir. Finjanu atau finjanun? Pinjan. Janut. Kita bilang finjanun bertanwin karena walaupun diakhiri oleh alif dan nun, dia bukan nama dan bukan kata sifat. Nah, ini masih membahas tentang contoh dari nama dan kata sifat yang tidak bertanwin. Yang pertama, nama ada tamarbuto, nama perempuan, nama diakhiri alif dan nun, dan kata sifat yang ada tambahan alif dan nun. Baik nih, yang 3. Yang keempat, sekarang dibacakan Bu Yuni, silakan raqam arba'ah, iqra ilana. Silakan Bu Yuni, bacakan arba'ah alif, tafadhol. Ya, kedengaran Bu Yuni suaranya. Baik Bu Nina. Kalau begitu iqra ilana Bu Nina, arba'ah alif wa ba. Bu Nina silakan bacakan nomor 4 A dan Ba. Arba'ah alif. Ahmadu. Ya, Anwaru. bagus. Akbaru. Bagus. As'adu. Ba. Arba'ah ba. Ya. Abiyadu. Aswadu. 6. Ahmaru. 6. Asfaru. 6. Ahdaru. 6. Azraku. Iya, barakallahu fiik. Masya Allah. Sahih, Ibu. Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Kenapa ini tidak bertanwin, Bu Nina? Tahu sebabnya? Ini nama laki-laki, nama ajam. Bukan. Ahmad nama Arab. Nabi kita Muhammad dipanggil Ahmad. Bukan itu. Ahmad. Af'alu. Sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Dibuka lagi. Apa sebabnya? Wazan fi'il. Iya, karena nama ini berwazan fi'il. Itu jawabannya. Af'al. Ah, betul. Nama berwazan fi'il. Berwazan kata kerja. Ya, diantaranya pola af'alu. Diantaranya apa? Pola af'alu. Contohnya itu dia Ahmadu, polanya af'alu. Ahmad nama Arab ini, tapi karena polanya af'alu maka dia tidak bertanwin. Berwazan fi'il. Anwaru, berwazan fi'il. Af'alu polanya, Anwar. Akbaru, nama orang Akbar. Nama Arab, tapi karena polanya af'alu enggak bertanwin. As'adu juga nama orang. Tidak bertanwin ya. Polanya af'alu. Nah, di antara wazan fi'il yang sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya yaitu pola yaf'alu gitu ya. Atau fu'al seperti Umar ya. Umar juga tidak bertanwin ya karena polanya fu'al. Pokoknya bisa lihat lagi nanti dalam catatannya ya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Umar. Ini termasuk dari pola kata kerja. Umar, Zuhal dan sebagainya. Kemudian satu lagi yaf'alu seperti Ya'mar, Yazid dan seterusnya. Dia juga tidak bertanwin. Seperti Ya'maru, polanya yaf'alu. Ini pola fi'il. Ya'maru, Yazid. Yazid juga tidak bertanwin. Yazid. Nama Yazid. Yazid. Baik, ini adalah contoh untuk yang keempat. 4A itu ada contoh untuk nama yang berwazan fi'il. Ini yang berpunya timbangan fi'il. Yaitu pola af'alu, fu'al, dan yaf'alu. Baik, kemudian yang ba. Kenapa dia tidak bertanwin yang ba itu? 4ba. Abiyadu, aswadu, ahmaru. Kenapa tidak bertanwin? Ini nama-nama warna, Ustaz. Disebut juga di kata sifat. Sifatnya berpola. Nah, lebih tepatnya langsung aja. Karena kata sifat berwazan af'alu. Af'alu. Ya, jadi untuk pola af'alu yang tidak bertanwin itu masuk kepada nama dan juga sifat ya, af'alu. Cukup begitu. Karena ada beberapa juga kata sifat nggak menunjukkan warna. Kalau Mat bilang karena dia warna, ada beberapa nama isim warna tapi enggak tapi dia bertanwin.
Tapi dia apa? Bertanwin. Contohnya coklat. Coklat warna bukan? Coklat. Warna. Warna coklat. Warna. Warna kan? Warna. Atau Iya. warna oranye lah, orange. Burtukoli namanya. Itu warna orange. Burtukoli. Pakai tasdid. Burtukoliun ini orange, oranye. Tapi bertanwin. Bunniun, bunni, coklat. Bunniun. Bunniun warna coklat. Bertanwin. Kenapa warna ini bertanwin? Burtukoli dan bunniun bertanwin. Karena kata sifat ini tidak berpola af'alu. Begitu, Mahat. Paham ya? Jadi yang lebih umum kita bilang setiap kata sifat atau nama berpola af'alu, maka nama dan kata sifat itu tidak bertanwin. Ada beberapa contoh lain, banyak sekali ya, kata sifat berpola af'alu tapi tidak menunjukkan pada warna dan dia tidak bertanwin. Contohnya adalah seperti kata, misalnya bilang asgor. Syirik asgor, syirik kecil, paling kecil. Kita bilangnya asgoru. Allahu akbar, Allah maha besar. Akbaru. Kata sifat juga bisa berwarna jadi warna, bisa jadi kata sifat tergantung. Ini nggak menunjukkan pada warna, tapi polanya af'alu nggak bertanwin. Kemudian dua Ustadz warnanya. Warnanya apa dua saja? Orange sama coklat. Untuk yang tidak berpola af'alu. Gimana Ibu? Gimana Bu Ratna ulang? Bu Ratna? Warnanya cuma dua saja. Coklat dan warna oranye. Yang tidak Enggak. berpola af'alu. Ada lagi yang lain. Cuma saya sebutkan ini dulu. Burtukoli dan bunni. Contoh aja. Ini dua. Ada yang lain ungu dan sebagainya. Warna apa namanya? Warna pink. Nanti ada lagi. Ya, wardah. Wardatun. Kemudian nanti ada warna pink dan sebagainya. Nah itu pokoknya maksud saya adalah setiap nama, setiap kata sifat, selama dia tidak berpola af'alu, walaupun menyebutkan kepada makna warna, maka bertanwin. Makanya saya bilang, di sini abyadu, putih, kan warna nih. Kita bilang, dia tidak bertanwin bukan karena bermakna warna, bukan. Tapi karena kata sifat ini berpola af'alu. Begitu Ibu. Nah, banyak nanti contoh-contoh kata sifat lain yang polanya af'alu tapi nggak menunjukkan warna. Contoh ini, asgoru, akbaru. Kemudian nanti misalnya a'war, pice, ya, matanya pice, a'war, kita bilang a'waru. Kemudian abkam, artinya bisu, kita bilang abkamu, kan kata sifat ini. Nah, karena polanya berpola af'alu, maka dia tidak bertanwin. Nih, begini Umar. Ya, jadi bukan karena dia warna, bukan. Tapi karena polanya af'alu, maka tidak bertanwin. Maka untuk yang lebih tepat, Umar bilang, yang 4A, kenapa tidak bertanwin? Jawabannya adalah karena berpola af'alu, begitu. Nama berpola af'alu. Yang ba tidak bertanwin, kenapa? Karena sifat berpola af'alu. Ditulis begitu ya. Kita bisa dilihat di catatannya yang kemarin. Baik, itu bisa dipahami ya maksudnya ya. Berpola af'alu maka tidak bertanwin. Nah, kemudian rokom khamsah nomor 5. Silakan dibacakan rokom 5 khamsah. Tafadholi Bu Sari, silakan. Rokom khamsah. Wilyamu. Idwardu. Ya. Idwardu. Sebutkan harokatnya. Coba lagi. Idwardu. 6. Londanu. Ya. Barisu. Pakistanu. Ya. Baghdadu. 6. Ibrahimu. 6. Ismailu. 6. Ishaqu. 6. Yaqubu. 6. Yunusu. 6. Yusufu. Nah, barakallahu fiik, masyaallah. Yusufu. Baik, sebelum Ibu jawab ya, ini kenapa nggak bertanwin? Tadi saya sampaikan dulu seperti pertanyaannya Bu Retna tadi. Burtukoli ini orange, buniyun ini dia warnanya coklat. Ada lagi nanti Ibu bilang misalnya warna koronfuli. Susah emang sebutnya. Koronfuli itu pink.
Koronfuli. Koronfuliyun atau koronfuliyu bertanwin atau enggak? Bertanwin, Ustaz. Iya, bertanwin karena kata sifat ini tidak berpola af'alu gitu ya, padahal bermakna warna. Baik, sebelumnya tadi saya lupa diterjemahkan abyadu itu apa? Abyadu warna apa? Putih ya. Aswadu hitam. Hitam. Ya, ahmaru Hitam, Merah. merah, asfaru kuning, kuning bagus, akhdoru Hijau. hijau, azraku Biru. 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 Baik. Ini karena berpola af'alu maka kata sifat ini tidak bertanwin. Abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru. Kebetulan aja ini kata sifatnya bermakna warna ya, kebetulan aja. Contohnya yang perlu disampaikan ini bermakna warna. Kalau ada yang tidak berwarna warna, selama dia kata sifat tapi polanya af'alu, maka pastikan kata sifat itu tidak bertanwin. Menurut tanwin. Baik, kemudian yang kelima, William Edwardo Landanu tadi dibaca oleh Bu Sari. Saya tanya Bu Sari, kenapa Ibu ini tidak bertanwin? Apa sebabnya? Nama-nama bukan Arab ya, Ustaz. Betul, nama-nama non-Arab atau dikenal dengan nama-nama ajam. misalnya, Nama-nama ajam. Nah, ini nama-nama ajamnya kita tambahin ya. Nama-nama ajam yang lebih dari 3 huruf. Tambahin, yang lebih dari 3 huruf. Yang lebih dari 3 huruf. Berarti kalau ada nama ajam cuma 3 huruf bertanwin atau enggak? Bertanwin. Bertanwin. Apa contohnya? Banyak. Misalnya nama-nama nabi nih. Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh dari Arab bukan? Nuhun. Iya. Bukan dari Arab Nabi Nuh. Oh, bukan Nabi Nuh. Oh, bukan. Kita bilang Nuhun atau Nuhu? Oh, iya. Nuhun. Nuhun. Baik, Nuhun. Nabi Lut. Nabi Lut juga bukan dari Arab. Kita baca Lutun atau Lutu? Lutun. Ya, karena cuma 3 huruf. Betul. Kemudian banyak ini. Contohnya Kalau Ali gimana Ustaz? Ali kan Ali. 4 huruf. Aliyun. Ianya kan bertasydid. Nama Arab juga, nama Ali mah nama Arab. Ali nama Arab. Aliyun. Ada 3 huruf, ada 4 huruf, ianya double bertasydid. Dan ini nama Arab, Ali mah nama Arab. Ali radhiyallahu taala anhu, ya radhiyallahu taala anhu, yang salah satu sahabat yang mulia Nabi sahabat yang mulia. Khalifah keempat. Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian contoh lain misalnya Nuhun, Lutun, nama kota Mesir. Misru atau Misrun? Misrun. Iya, kita bilang Misrun. Ya. Misrun. Kalau Misro nanti jadi temennya Combro itu ya, Misrun. Ya, kemudian contoh lain misalnya ada nama tuh siapa tadi? Saya lupa lagi namanya tuh. George itu sebenarnya gini, George. Bahasa Arabnya gini. George Jun. Nah ya. Ini dibaca Jurjur atau Jurju? Jurjun. Iya, kalau dibaca Jurjun gak enak ya, tapi orang Arab ya George Jun. George Jun. Cuma tulisannya gini Jurjun gitu ya. Ya, kemudian Jack itu bahasa Arabnya gini, Ja, kemudian K. Jekon. Bukan dibaca Jaka. Jaka jadi nama Indonesia. Mungkin Jaka itu diambil dari tulisan Arab, dikiranya dibacanya harusnya dibaca Jack, sama aja jadi dibaca Jaka. Jadilah mungkin di Indonesia jadi Jaka itu dari kata Jack. Joko. Asal Jack itu begini bahasa Arabnya Jack. Cuma karena kita orang Indonesia jadi bilangnya Jaka. Jadilah di Indonesia di apa namanya Jack itu Jaka ya. Mungkin begitu Jawa sebab. Joko. Ya Jaka. Joko. Ya intinya Ummahat kalau nama non Arab ya nama ajam cuma 3 huruf maka nama non Arab ini bertanwin ya, bertanwin. Yang tidak bertanwin itu kalau misalnya nama non Arab yang lebih dari 3 huruf, sama seperti tadi nama wanita atau nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Baik, ini sudah 5 ya disampaikan oleh penulis sesuai dengan mukadimah yang saya sampaikan sebelumnya. Saya ulang lagi pelan-pelan. Yang pertama nama perempuan, yang kedua nama laki-laki ada tamarbuto. Yang ketiga, A dan Ba. A-nya itu adalah nama yang diakhiri alif dan nun. Ba, kata sifat diakhiri alif dan nun. Yang keempat, A, nama berpola af'alu. 4, Ba, arba'ah. Ba,
kata sifat berpola af'alu. Saya tekankan lagi. Arba'ah ba kata sifat berpola af'alu. Bukan Ummahat bilang kata sifat bermakna warna. Bukan itu. Salah. 4 ba kata sifat berpola af'alu. Itu sebabnya. Baik, kemudian yang kelima, nama ajam yang lebih dari 3 huruf. Nah, Ummahat ini nih, nomor 1 sampai 5, ini adalah berkaitan dengan nama dan sifat. Khusus berkaitan apa? Dengan nama dan sifat. Berarti kalau ada kata benda masuk pada ini, tapi tidak masuk pada nama dan sifat, maka dia bertanwin ya. Ini hanya khusus untuk nama dan sifat. Dan sifatnya. Baik. Kemudian kita masuk berikutnya. Jenis yang selanjutnya adalah, sebentar, kok ini? Ya, kan 6. Iqra'i lana raqam 6. Sekarang baca yang ke-6. Bu, selanjutnya ini Bu siapa ya di bawahnya? Minta tolong bacakan. Coba Bu Lia, Iqra'i lana. 6 awaba, alif dan ba. Aghniya'u, Bagus. asdiqa'u, aqwiya'u, atibba'u, Bagus. fuqara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u. Nah, kenapa nggak bertanwin, Bu? Afwan Ustadz, belum sampai mendengarkan ke sana mengulas pelajarannya. Afwan Oh Ustadz. gitu. Baik. Belum paham. Umat yang tahu kenapa nggak bertanwin? Karena Karena kata sifat iya diakhiri oleh alif diakhiri mamdudah ini ya. namanya alif Yang mamdudah. diakhiri dengan alif. Betul nih, Yang diakhiri alif dan oleh hamzah. iya, namanya diakhiri oleh alif mamdudah ini ada tulisannya di sini. Mamdudah. Alif mamdudah itu adalah setelah alif ada hamzah. Nah, ini Hamzah. berlaku tidak hanya untuk nama dan kata sifat ya, tapi umum setiap isim. Kalau tadi 1 sampai 5 hanya nama dan sifat. Kalau yang ke-6 ini adalah umum ya, setiap isim diakhiri oleh alif dan hamzah, yang hamzahnya adalah hamzah tambahan. Maka setiap isim yang diakhiri oleh alif dan hamzah seperti ini pastikan tidak bertanwin. Contohnya aghniya'u, lihat setelah alif hamzah. Jamak dari kata ghaniyun, kaya. Asdiqa'u, teman-teman, jamak dari kata sadiq, ada alif hamzah tidak bertanwin. Aqwiya'u, sifat kuat-kuat, ya kan? Sifat. Karena dia sifat alif dan hamzah tidak bertanwin. Atibba'u, isim bermakna profesi, jamak dari kata tabib, tidak bertanwin. Fuqara'u, alif hamzah, lihat lagi alif hamzah, jamak dari kata fakir, miskin, orang-orang miskin, tidak bertanwin. Wuzara'u, jamak dari kata wazir, para menteri, alif hamzah, tidak bertanwin. Zumala'u, jamak dari kata zamil, ada alif dan hamzah, tidak bertanwin. Ulama'u, alif dan hamzah, jamak dari kata alim, orang-orang berilmu, tidak bertanwin. Baik, sekarang lihat sohro, bertanwin nggak kira-kira nih? Sohro artinya gurun pasir. Bahasa kitanya dijemahkan dengan Sahara ya. Gunung Sahara. Sahara itu kata sohro, gurun pasir. Saya tanya sohro'u atau sohro'un? Sohro'u. Sohro'u. Bagus sekali. Karena setelahnya alif dan hamzah. Bagus ya. Walaupun dia bukan jamak, tapi alif dan hamzah, maka dia tidak bertanwin. Lagi. Hasna, cantik, elok. Artinya hasna. Hasna'u atau hasna'un? Hasna'u. Hasna'u. Ya, walaupun dia buat satu orang. Misalnya kita bilang Maryam hasna. Maryam itu elok, cantik. Ya, contohnya Fatimah hasna. Hasna itu kata sifat. Karena akhirnya alif dan hamzah, maka tidak bertanwin. Lihat ini namanya alif mamdudah. Baik, kemudian contoh lain misalnya Sohra'u, Hasna'u, kemudian Hamra'u. Merah untuk muannas. Saya sudah sampaikan ini ya. Merah untuk muannas. Hamra'u atau hamra'un? Hamra'u. Bedanya dengan ahmar. Tadi kalau ahmar buat muzakkar ya. Hamra' buat muannas. So yang sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya. Umat bilang qalamun ahmar. Pulpen merah. Kalau hakibah karena dia muannas, umat bilang hakibatun hamra'u. Sama dengan kata sauda.
artinya hitam. Sauda'u atau saudaun? Sauda'u. Sauda'u, betul. Karena ada alif dan hamzah. Sauda'u. Hamzah. Kita bilang habbatun aswad atau habbatun sauda? Habatus sauda. Habbatun sauda. Karena habbah itu adalah muannas, maka kata sifatnya ikut muannas, sauda. Kalau hajar, hajar sauda atau hajar aswad? Hajar aswad. Hajar aswad kita bilangnya. Karena hajar itu muzakkar ya, Laki-laki. makanya kita gunakan aswadu, begitu. Jadi ummahat pahami yang keenam itu sebabnya kenapa nggak bertanwin, karena diakhiri oleh alif mamdudah Mamdudah. tambahan. Apa sih alif mamdudah? Alif mamdudah itu adalah setelah alif ada hamzah. Hamzah. Itu namanya alif mamdudah. Mamdudah. Baik, itu kelompok keenam. Yang A dan Ba. Sekarang jim dan dal. Iqra ilana jim dan dal. Tafadhali Bu Hanisa. Hanisa, silakan. Masajidu, Ya, madarisu, ya, fanadiku, ya, makatibu, ya. daqaiku, Ya, coba terjemahkan masajidu artinya apa? masjid. Iya, masjid, masjid jamak ya. Jamak dari kata apa? Masjid. Jamak dari kata? Masjid. Jamak dari kata masjidun. Terus madarisu artinya Sekolah. sekolah. Jamak dari kata? Mudarisun. Mudarisun. Bukan. Madrasatun. Madrasatun. Iya. Kalau mudarisun mah jamak muzakkar salim, mudarisuna. Iya, salah ya. Ini madrasah. Bisa ya, perhatikan. Madrasatun. Ya. Madrasatun jamaknya madarisu. Sekolah-sekolah. Fanadiku jamak dari apa? Fanadi. Hotel. Hotel. Betul. Jamak dari kata? Funduk. Kundukun. Bagus, bagus, bagus. Lanjut. Makatibu. Jamak dari kata apa? Maktabun. Maktabun. Ahsan. Bagus. Maktabun. Apa artinya tuh makatibu? Meja. Meja. Jamil. Bagus. Daqaiq. Jamak dari kata apa? Apa ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu Mahat? Ini kosakata baru memang. Daki. Ini menit. Daqiqah. Daqiqah. Nah, daqiqah itu menit. Menit. Daqiqah. Menit. Oh. Iya, jamaknya daqaiq. Daqaiq menit, menit. Ya, menit jamaknya daqiqah. Oh. 6. Kemudian dal, dibaca lagi dal Bu Hanisa. Silakan. Manadilu. Dipanjangin ada ya-nya. Mana dilu. Kurang panjang. Manadilu. Bagus, terus. Mafatihu. Bagus. Fanajinu. Bagus. Karosiyu. Karosiyu, ada tasydidnya. Karosiyu lagi. Karosiyu. Bagus. Mana dilu jamak dari kata apa? Mindilun. Mindilun. Apa itu mindil? Sapu. Sapu tangan. Sapu tangan. Jamil. Mafatihu jamak dari kata? Maftuhun. Bukan maftuh. Maftuh terbuka. Miftah. Bedakan maftuh itu terbuka. Miftah. Miftah kunci. Fanajinu jamak dari kata? Pinjanu. Pinjanu. Jamil. Pinjan. Apa tuh pinjan? Cangkir. Cangkir. Bagus. Karosiyu jamak dari kata? Kursiun. Kursiun. Apa itu kursiun? Kursi. Bahasa kita. Kalau nggak tahu kebangetan ya. Kursi. Kursi bahasa kita. Kursi. 6. Kenapa sebabnya ini Hanisa? Masajidu, madarisu, manadilu nggak bertanwin. Apa sebabnya? Itu apa? Jamak taksir muntahal ya Ustaz? Betul. Namanya jamak taksir muntahal jumu'. Ada tambahan. Ada tulisannya di layar nih. Sighah muntahal jumu'. Jamak taksir muntahal jumu'. Artinya adalah jamak yang sudah nggak bisa dijamakkan lagi. Mentok udah.
Ustadz kalau begitu ada lagi dong isim jamak bisa jamakkan lagi. Ada ya, tapi pembahasannya bukan saat ini ya. Ada beberapa isim dijamakkan, nanti bisa dijamakkan lagi. Nah kalau ini yang sigoh muntahal jumu atau jamak muntahal jumu, isim muntahal jumu ini sudah mentok, nggak boleh dijamakkan lagi. Sudah mentok ini, nggak bisa jamakkan lagi. Nah ciri sigoh muntahal jumu itu adalah isim jamak yang setelah alif apa? Lebih dari satu huruf. Lebih dari satu huruf. Nah, itu jawabannya ya. Jadi, biar mudah dihafal, jim dan dal ini adalah isim jamak, namanya muntahal jumu, yaitu apa cirinya? Isim yang setelah alif lebih dari satu huruf. Setelah alif lebih, tulis ya, biar nggak lupa itu di bukunya, lebih dari satu huruf. Nah, lihat tuh, masa jidu. Setelah alif berapa huruf? Dua. Kan jamak dia. Kemudian setelah alif lebih dari satu huruf. Makanya tidak bertanwin. Lihat. Madarisu. Setelah alif, risu. Berapa hurufnya? Dua huruf. Makanya nggak bertanwin. Fanadiku. Setelah alif berapa tuh? Dua huruf. Maka tibu. Setelah alif berapa? Dua juga. Daqaiqu setelah alif. Dua huruf semua. Kalau yang dal, mana dilu setelah satu alif berapa huruf? Tiga huruf. Dua aja nggak bertanwin ya, Umahat, apalagi tiga. Mafatihu. Tiga. Ada ya-nya nih. Panajinu tiga juga ya. Karosiyu berapa? Tiga. Ingat ada tasdid. Kalau ada tasdid itu asalnya ada dua hurufnya digabung jadi satu ya. Jadi tiga ini. Siyu. Yang bilang tadi kalau ada tasdid berarti asalnya dua huruf digabung jadi satu. Dikenal dengan istilah bahasa Arab idgham kubro namanya. Nah lihat Umahat semua ini isimnya jamak. Setelah alif lebih dari satu huruf. Ada yang dua, ada yang tiga. Dua aja nggak bertanwin, apalagi tiga ya. Maka kalau ada jamak setelah alif lebih dari satu huruf, pastikan dia tidak bertanwin. Betul. Nah sekarang coba kalau jamaknya ini kibar, kibaru atau kibarun? Iya, kita bilang kibarun karena setelah alif cuma satu huruf. Betul sekali. Tiwal, tinggi, jamak dari tawil. Tiwalu atau tiwalun? Tiwalun. Tiwalun karena setelah alif satu huruf. Lagi. Tullabu atau tullabun? Tullabun karena jamaknya setelah alif cuma berapa hurufnya nih? Satu aja ya. Strategi terakhir. Tujar. Tujaru atau tujarun? Kita bilang tujarun karena jamaknya setelah alif hanya satu huruf. Nah inilah Umahat ya. Beberapa isim yang termasuk dalam kategori mamnu'un minas sarf. Sudah saya sebutkan tadi semuanya. Saya ulang lagi pelan-pelan. Saya back dulu ke belakang. Saya rujuk ilal awal. Saya ulang lagi pelan-pelan. Yang pertama nama perempuan. Yang kedua nama laki-laki diakhiri ta marbutoh. Yang ketiga nama dan sifat yang ada alif dan nun. Yang keempat nama dan sifat berpola af'alu. Yang kelima nama ajam lebih dari 3 huruf. Yang kelima. Yang keenam isim yang diakhiri oleh alif mamdudah. Alif mamdudah itu adalah setelah alif hamzah. Yang ketujuh adalah jamak yang dikenal dengan muntahal jumu, yaitu setelah alif lebih dari satu huruf. Berarti Umahat, kalau dapatkan ada isim enggak termasuk atau tidak termasuk dari salah satu yang tadi disebutkan, maksudnya pada isim yang bertanwin. Begitu ya? Paham nih? Jadi kalau dapatkan ada isim, bukan nama perempuan, bukan nama yang ada alif dan nun, bukan ada alif mamdudah, bukan muntahal jumu, berarti isim itu bertanwin. Isim yang nggak bertanwin itu adalah yang tadi kita baca secara bersama ya. Ini, dengan mengenal ini, maka umat dapat simpulkan bisa mengenal mana yang bertanwin, mana yang tidak. Selama tidak masuk
pada salah satu daripada contoh yang disebutkan tadi, maka isim itu bertanwin. Tapi kalau ada isim masuk dari salah satu yang tadi kita sebutkan sampai 7 macam, yang tadi disebutkan barusan, maka isim ini namanya mamnu minas sharaf, dan pastikan isim itu tidak bertanwin. Baik, sampai sini barangkali ada yang bertanya, tafadhol. Kalau tidak, kita akan masuk ke latihannya untuk lebih menekankan dan lebih menguatkan pemahaman kita terhadap kaidah ini. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Saya berikan kesempatan. Maaf soal ya, nggak ada soal, alhamdulillah. Kalau gitu, kita langsung masuk ke latihannya. Tamrin, latihan. Bukan nama jalan ya, tamrin, latihan. Iqra'il kalimatil atiyah. Bacalah kata-kata berikut. Waktubha dan tulislah ia. Waktubha, itu dan, uktubha tulislah ia, hanya kembali ke kalimat dan tulislah ia. Ma'a bersama. Dobti, pemberian harokat. Awakhiriha, akhir-akhirnya. Saya ulang. Iqra'il kalimatil atiyata. Waktubha ma'adobti awakhiriha. Bacalah kata-kata berikut dan tulislah ia bersama dengan pemberian harokat akhirnya. Baik umahat, di sini penulis berikan secara acak. Gundul, nggak ada harokatnya. Karena saya minta umahat membaca ini, ya silakan siap-siap, nanti saya akan sebutkan beberapa umahat. Minta tolong baca, saya bilang yakfi, cukup. Kalau yakfi cukup, jangan dilanjutkan ya. Saya minta umahat baca kata-kata ini digundulkan. Umat tentukan kira-kira kata ini bertanwin atau tidak. Nah ini memastikan umahat paham nggak dengan tadi yang disebutkan ya, contoh-contoh isim mamnu minas sharaf. Nah sini dicampur oleh penulis, ada yang bertanwin, ada yang tidak. Umahat yang tentukan dari kata-kata ini mana yang akhir hurufnya dibaca tanwin dan mana yang akhir hurufnya tidak dibaca tanwin. Nah ini umahat yang tentukan. Maka siap-siap saya akan sebutkan beberapa namanya untuk membaca contoh di sini. Baik, saya minta sekarang Bu Mei. Iqra'ilana. 3 kata. Sampai saya bilang stop, yakfi, berhenti. Silakan. Muhammadun. Muhammadun, bagus. Terus. Khalidun. Khalidun, bagus. Maryamu. Maryamu. Kenapa nggak bertanwin Maryamu? Mu'annas yang lebih dari 3 huruf. Betul, mu'annas perempuan lebih dari. Terus. Fatimatu. Kenapa tidak bertanwin? Karena perempuan mu'annas lebih dari 3 huruf. Bagus. Terus. Satu lagi. Abbas apa ya? Abbasun. Abbasun. Cukup Ibu. Barakallahu fik. Abbasun. Cukup sampai sini. Silakan dilanjutkan. Barakallahu fik. Bagus. Selanjutnya ba'daha, setelahnya Bu Tika. Tafadhali. Bu Tika, lanjutkan sampai Abbasun tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, tafadhali Bu Tika. Ya, apa? Hamzatu. Hamzatu. Kenapa nggak bertanwin? Nama berpola bukan. Nama berakhiran tak marbutah Ustaz. Betul, nama berakhiran tak marbutah. Nama Lanjut. laki-laki. Betul, nama berakhiran tak marbutah. Masajidu. Betul, nama laki-laki berakhiran tak marbutah. Lanjut. Masajidu. Apa? Masajidu. Masajidu. Betul, nggak bertanwin. Kenapa nggak bertanwin? Setelah alif lebih dari 1 huruf Ustaz. Masya Allah. Betul, setelah alif lebih dari 1 huruf. Dilanjutkan. Kutubun. Kutubun. Satu lagi terakhir. Aqlamun. Masya Allah. Barakallahu fik. Aqlamun. Bertanwin ya. Karena dia bukan masuk dalam kategori mamnu minas sharaf. Masya Allah. Bagus Bu Tika. Mumtaz. Barakallahu fik. Lanjut. Siap-siap. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya Bu Vivi. Ya Ustaz.
Manadilu. Manadilu. Jamil. Kenapa nggak bertanwin? Buyut. Pelan-pelan, pelan-pelan. Karena jamak taksir muntahal jumu. Iya, Setelah muntahal jumu. alif, Setelah alif lebih dari satu huruf. Bagus, lanjut. Buyutun. Buyutun, bertanwin. Bagus sekali. Terus? Zumala'u. Zumala'u. Kenapa nggak bertanwin? Karena diakhiri oleh alif dan hamzah atau hamzah mamdudah. Betul, alif dan hamzah tuliskan dengan alif mamdudah. Satu lagi? Alif mamdudah. Betul. Satu lagi terakhir? Landanu. Landanu, masya Allah nggak bertanwin. Betul. Kenapa, Bu? Karena nama kota dianggap mu'annas dan lebih dari 3 huruf. Iya betul. Nama kota masuk pada mu'annas lebih dari 3 huruf. Ya ini nama kota nih, Landan. Ya betul. Atau boleh bilang nama ajam, boleh nggak apa-apa nih. Nah, barakallahu fiik Bu Vivi, masya Allah. Ahsanti, bagus. Ya barakallahu. Iya, Bu Yuni sekarang, silakan Bu Yuni, dilanjutkan. Ustadz, dengar nggak? Dengar Bu, alhamdulillah kedengaran. Dengar. Kedengaran. Alhamdulillah. Terus Jelas sekali, tadi Bu. putus-putus Ustadz. Iya, tadi kurang nggak dengar yang pertama. Lanjut Ustadz ya. Iya, silakan. Sufyanu. Sufyanu, betul. Kenapa nggak bertanwin? Sufyanu. Betul, nggak bertanwin. Kenapa? Karena nama Azam. Bukan, Sufyan nama Arab ini. Nama Azam. Bukan, nama Arab nih, Sufyan. Oh, alif nun Ustadz. Alif dan nun, iya. Sufyan ini nama Arab, Sufyan Ada asal. alif nun Ustadz. Ya, alif dan nun, bagus. Terus? Ada alif dan nun. Iya, betul, alif dan nun. Lanjut. Hamidun. Hamidun. Betul, bertanwin. Terus? Kalau bertanwin mas saya nggak tanya, karena memang asalnya nggak bertanwin. Terus? Ahmadu. Ahmadu, kenapa nggak bertanwin Ahmadu? Ahmadu itu karena wajan fi'il. Betul, wazan fi'il, pola af'alu. Betul, wazan fi'il, pola af'alu. Betul, Bu. Lanjut. Ibrahimu. Ibrahimu, masya Allah. Betul, nggak bertanwin. Kenapa? Karena nama Azam. Nama aja, masya Allah. Satu lagi, terakhir. Apa ini Ustadz? Makat. Makatu atau makatun? Makatun, Ayo, Ustaz. ragu nih. Kalau ragu malah saya lamain. Makatu. Makatu, betul. Makatu, nggak bertanwin. Kenapa nggak bertanwin? Makatu. Makatu. Apa Ustadz? Nama kota masuk pada Mu'annas. mu'annas. Apalagi yang jelas ada tak Ada tak marbutoh. marbutoh. Iya, betul. Cukup Bu Yuni, barakallahu fiik, bagus Ibu. Sudah bedakan mana yang bertanwin, mana yang tidak. Masya Allah, bagus sekali. Kemudian saya lanjutkan ke berikutnya Bu Evi. Nah, Bu Evi belum nih, silakan. Bu Evi, lanjutkan Bu Evi. Iya Ustaz. Ya. Iya Ustaz. Sebentar yang sampai mana sih tadi Ustaz? Oh Astiqou ya. Zainab. Zainabu ya Ustaz. Iya Zainab. Zainabu. Zainabu, bagus sekali. Kenapa nggak bertanwin? Karena nama perempuan. Bagus, lanjut. Asdiqou. Asdiqou, bagus sekali. Kenapa nggak bertanwin? Karena alif dan hamzah ya. Alif dan hamzah. Nama istilahnya apa? Istilah alif mamdudah. Iya, nama istilah kerennya dalam bahasa Arab alif mamdudah ya. Alif mamdudah. Betul. Terus? Mudarrisatu. Mudarrisatun, bertanwin, bagus sekali. Kalau bertanwin saya nggak tanya karena memang asalnya bertanwin. Lanjut. Ini apa sih? Ini? Mahmudun. Apa? Mahmudun. Betul, Mahmudun. Kenapa? Nggak tahu nih Ustaz. Mahmudun ya. Mahmudun ya Ustaz, karena dia nama Arab ya. Nama Arab. Mahmud nama Arab. Betul, Mahmud nama Arab. Makanya bertanwin Mahmudun. Betul. Satu lagi terakhir. Bagdadu. Bagdadu, bagus, Bagdadu. Kenapa nggak bertanwin Bagdadu? Nama kota. Nama kota masuk Karena pada nama kota termasuk mu'annas. Bagus sekali, nama kota masuk mu'annas. Masya Allah. Barakallahu fiik. Cukup Ibu. Mumtaz, bagus. Lanjutnya Bu Endah. Lanjutkan Bu Endah. Bu Endah dulu, silakan. Ya Ustaz. Ya. Jamilu. Jamilun, bagus sekali bertanwin. Masya Allah, bagus. Kabirun. Kabirun, Masya Allah, bagus sekali. Terus?
Akbaru. Akbaru. Kenapa nggak bertanwin tiba-tiba nih akbaru? Karena nama ini apa namanya? Pola Pola afal. Pola af'alu itu jawabannya. Betul. Lanjut. Mustahidu. Bertanwin nggak? Mustahidun. Bertanwin atau enggak? Bertanwin. 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 Ulang lagi. Mustahidun. Mustahidun. Bagus. Lanjut. Tawilun. Tawilun. Satu lagi terakhir. Kaslanu. Kaslanu. Kenapa nggak bertanwin kaslanu? Karena semua setelah di alif ada hamzah ya. Kok alif hamzah? Nggak ada hamzahnya ini. Bid'ah nanti nama-nama yang nggak ada hamzahnya. Setelah alif Ada nun. ada nunnya. Nun. Nah, itu alif dan nun. Cukup, Bu Endah, barakallahu fiik. Bu Nina, coba mic-nya dihidupkan. Belum hidup nih mic-nya, Bu Nina. Bu Nina, coba. Tulabu. Bagus. Tulabun, kedengeran alhamdulillah. Tulabun, bagus, bertanwin. Lanjut. Fuqara'u. Fuqara'u. Kenapa nggak bertanwin fuqara'u? Karena ada alif dan hamzah. Alif dan hamzah. Bagus. Lanjut. Aliyun. Aliyun, betul. Ini bertanwin ya, nama Arab ini, nama Aliyun. Nah, bagus, barakallahu fiik. Lanjut, Ibu. Pakistanu. Pakistanu. Kenapa nggak bertanwin Pakistan? Ini nama negara, Ya, termasuk nama muannas. betul. Nama negara masuk muannas, atau boleh umat bilang Pakistan, nama ajam juga boleh, atau nama yang akhirnya alif dan nun juga boleh. Ini sama aja. Ini ada 3 sebab ini. Yang pertama nama perempuan, karena nama negara nama perempuan, atau alif dan nun, atau nama ajam. Silakan. Terkadang ada satu kata itu punya 3 ciri mamnu minas shorof. Malah lebih jelaskan. Lanjut. Satu lagi. Ammarun. Ammar. Maaf, satu lagi. Terakhir. Sayarotun. Sayyaratun. Iya, barakallahu fiik. Cukup, Ibu. Bagus, bagus. Masya Allah. Mumtaz. Mumtaz, Bu Nina. Ahsan. Bu Indah, dilanjutkan. Cukup, Bu Nina. Barakallahu fiik. Bu Indah sekarang, silakan. Ahmaru. Ahmaru. Kenapa nggak bertanwin? Berwazan af'alu. Af'alu. Bagus sekali. Lanjut. Ismailu. Ismail. Kenapa nggak bertanwin? Nama bukan dari Arab. Bukan dari Arab. Bagus. Lanjut. Barisu. Barisu. Kenapa tidak bertanwin? Apa tadi? Nama kota. Nama kota masuk muannas. Atau bilang juga bisa, umat bilang apa? Nama ajam boleh. Baris kan Paris. Nama ajam ya. Boleh juga. Silakan. Lanjut. Babun. Babun bertanwin. Bagus. Terus. Kolamun. Kolamun bertanwin. Atau lagi terakhir. Madarisu. Madarisu. Betul. Kenapa nggak bertanwin madarisu? Apa ada apa tadi? Lupa. Untuk jamak. Jamak muntahal jumu. Betul. Setelah alif lebih dari 1 huruf. Betul. Bu Rasah dilanjutkan. Baik, Ustaz. Cukup, Bu Indah, barakallahu fiik. Nah. Juddatu, betul. Kenapa nggak bertanwin? Iya. Nama kota, Ustaz. Lanjut. Mafatihu. Bagus sekali. Kenapa nggak bertanwin? Karena setelah alif ada lebih dari 1 huruf. Masya Allah. Terakhir. Madrasatun. Madrasatun bertanwin. Bu Menik, dilanjutkan. Cukup, Bu Rasah, barakallahu fiik. Mal'anu. Bagus. Kenapa nggak bertanwin? Di alif dan nun. Bagus. Terus. Makatibu. Salah bacanya. Makatibu. Makatibu. Kenapa nggak bertanwin? Setelah alif lebih dari 1 huruf. Bagus. Lanjut. Dikit lagi. Qoribun. Bagus sekali. Lanjut lagi. Usamatu. Kenapa Usamatu tidak bertanwin? Usamatu, betul. Kenapa nggak bertanwin? Diakhiri tak marbutoh. Akhirnya oleh tak marbutoh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Bagus sekali. Masya Allah. Bagus umahat semua. Coba sekarang saya minta baca tapi nggak saya tanya. Harus benar gundulnya. Silakan. Bu Retna dari pertama. Muhammad. Sampai saya bilang berhenti.
berhenti. Kalau salah boleh dijewer sama suaminya sebelah ya. Kalau ada. Silakan Bedatta dibaca. Muhammadun, silakan. Muhammadun. Terus. Khalidun. Bagus. Maryamu. Bagus. Fatimatu. Masya Allah. Abbasun. Masya Allah. Hamzatu. Iya. Terus. Masajidu. Bagus. Kutubun. Masya Allah. Aqlamun. Bagus. Mana dilun. Masya Allah. Buyutun. Masya Allah. Jamalau. Cukup Ibu. Mumtaz. Cukup. Landa cukup. Masya Allah. Bagus. Mumtaz. Nggak jadi jewer ini Bu. Bagus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus. Lanjut. Coba dilanjutkan. Dilanjutkan Bu Sari. Silakan. Sufyanu. Bagus. Hamidu. Bagus. Ahmadu. Bagus. Ibrahimu. Bagus. Makkatu. Iya, kalau bukunya udah dikasih harokat nggak boleh ya, lihat ke layar berarti. Harus jujur ya. Terus. Zainabu. Bagus. Terus. Asdiqa'u. Bagus. Mudarrisatu. Bagus. Mahmudun. Bagus, Masya Allah. Baghdadu. Bagus. Baghdadu. Bagus, Masya Allah. Jamilun. Cukup, Mas. Kabirun. Cukup. Jamilan. Barakallahu fiik. Bagus, Ibu. Bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Bagus. Coba Hanisa. Silakan Bu Hanisa. Kabirun. Bagus. Akbaru. Bagus. Mujtahidun. Bagus. Qawilun. Masya Allah. Kaslanu. Bagus. Tullabun. Bagus. Fuqara'u. Masya Allah. Aliyun. Masya Allah. Pakistanu. Jamil. Ammarun. Cukup. Barakallahu fiik. Bagus. Masya Allah. Bagus sekali. Barakallahu fiik. Mumtaz. Iya. Terakhir kita minta Bu Lia. Silakan Bu Lia. Dilanjutkan. Sayyaratun. Panjang roknya. Sayyaratun. Sayyaratun. Bagus. Terus. Ahmaru. Bagus. Ismailu. Masya Allah. Barisu. Masya Allah. Babun. Bagus. Qalamun. Cukup. Barakallahu fiik. Masya Allah. Terakhir ditutup oleh Bu Mei. Silakan Bu Mei. Madarisu. Bagus. Juddatu. Masya Allah. Mafatihu. Bagus. Madrasatun. Jamil. Mal'anu. Jamil. Makatibu. Masya Allah. Qoribun. Jamil. Usamatu. Iya, barakallahu fiik. Ahsan. Masya Allah. Benar semua ini Ummahat. Masya Allah. Barakallahu fiikunna jami'an. Baik Ummahat, dengan latihan ini mudah-mudahan ya menjadi lebih bisa dipahami oleh Ummahat tentang kaidah isim mamnu minas sharaf yang menjadi pembahasan kita di pelajaran ke-22 ini. Jadi kalau Ummahat ingin tahu apa saja isim yang bertanwin dan apa saja tidak bertanwin, gampangnya ya kita harus hafalkan dulu isim mamnu minas sharaf. Ini loh ciri-ciri mamnu minas sharaf. Kalau sudah tahu ciri-cirinya dan contoh-contohnya, berarti selain kelompok mamnu minas sharaf, semuanya itu isimnya bertanwin. Begitu Ummahat. Cara membedakannya lihat dulu. Ada gak ya isim yang saya baca ini salah satu tanda mamnu minas sharaf? Kalau ada berarti nggak bertanwin. Kalau nggak ada tandanya berarti ya dia semuanya bertanwin. Nah dengan pelajaran ini mudah-mudahan menjadi jelas bagi umat sekalian membedakan mana saja isim yang bertanwin dan mana yang tidak bertanwin. Insya Allah Ta'ala di pelajaran di pekan depan, di pertemuan berikutnya, pelajaran 23 menjadi pelajaran terakhir kita dalam kitab Durus Lugha, Masya Allah. Kita akan belajar faidah. Selain mengenal mamnu minas sharaf itu tidak bertanwin, ada faidah yang lain. Yaitu tentang tanda i'rab pada mamnu minas sharaf. Ternyata tanda i'rabnya berbeda nih Ummahat mamnu minas sharaf dengan tanda-tanda isim yang lainnya. Saya ulang lagi, isim mamnu minas sharaf berbeda dari yang lainnya karena mamnu minas sharaf nggak bertanwin. Kalau yang lainnya isim itu bertanwin. Ada satu lagi kekhususan yang ada pada mamnu minas sharaf, yaitu tanda i'rabnya ternyata nggak sama dengan isim yang lainnya. Memang perbedaannya di mana ya? Nah jawabannya nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, akan kita bahas di pertemuan pekan depan ya, sebagai lanjutan dari faidah mengenal mamnu minas sharaf.
Pahami dulu dan hafalkan terlebih dahulu isim mabni minas sharaf tadi yang sudah kita pelajari. Faedah berikutnya akan kita lebih sempurnakan nanti bismillah di pelajaran ke-23, pelajaran terakhir dari buku jilid pertama kitab Durusul Lughah, faedah lanjutan dari mamnu minas sharaf. Baik, sebelum kita tutup, ada kosakata baru yang ingin saya sampaikan di sini, pelajaran ke-22. Yang kita dapatkan diantaranya adalah finjan, jamaknya fanajin, cangkir, almindilu, jamaknya manadilu, sapu tangan, madrasah, jamaknya madarisu, sekolah, miftah, jamaknya mafatihu, kunci, masjid, jamaknya masajidu, masjid, daqiqah, jam'uha, jamaknya daqaiqu, daqaiqu, menit, abiyat putih, ahmar merah, aswad hitam, akhdar hijau, azraq biru, asfar kuning, qala berkata laki-laki, qalat berkata perempuan. Alhamdulillah dengan demikian untuk pelajaran 22 sudah kita selesaikan di pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk umat sekalian. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Saya berdoa pada Allah semoga umahat senantiasa diberikan oleh Allah istiqomah dan kemudahan dalam belajar ilmu bahasa Arab, dan semoga ilmu yang umat dapatkan senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir dari kitab Durusul Lughah pada jilid pertama. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Ma'assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan kasiran Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikum.